Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, pada video ini kami akan membahas mengenai metode Peki 4R. Sebelum ke metode Peki 4R, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Risma Malia sebagai videografer dalam praktik metode Peki 4R. Saya Arifah Ulfiaumairo. Di sini saya berperan sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam. Saya berperan sebagai guru. Saya Sucianti. Di sini saya berperan sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Nur Amdita. Di sini saya sebagai siswa. Saya Desiree Putri Media, saya berperan sebagai siswa. Baik, langsung aja ke materinya. Apa sih itu Peki 4R? Peki 4R merupakan strategi yang digunakan untuk membantu siswa mengingat apa yang mereka baca dan apa yang mereka dapatkan. Membantu dalam proses belajar mengajar di kelas yang dilaksanakan dengan kegiatan membaca bacaan atau buku. Peki 4R ini dipelopori oleh Thomas dan Robinson pada tahun 1972. Tujuan dari metode Peki 4R ini adalah membantu siswa dalam mengaktifkan dirinya dalam mempelajari sebuah konsep melalui kegiatan merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi tahapan belajar yang dilaksanakannya, dan menggunakan proses menulis sebagai alat untuk mempelajari teks bacaan. Metode Peki 4R ini terdapat 6 langkah, yaitu review, question, read, reflect, recite, dan review. Pada langkah yang pertama yaitu preview, pada langkah ini peserta didik membaca sekilas wacana yang diberikan guru dengan teknik skimming, di mana peserta didik menemukan inti atau pokok bahasan pada suatu bacaan. Langkah yang kedua yaitu question. Setelah membaca secara sekilas, peserta didik selanjutnya membuat pertanyaan yang belum diketahuinya untuk dirinya sendiri. Langkah yang selanjutnya yaitu read. Pada tahap ini, peserta didik membaca bahan bacaan secara detail untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya sudah dibuat. Tahap selanjutnya yaitu reflect. Pada tahap ini, peserta didik membandingkan informasi yang sudah diperolehnya sebelumnya atau skemata dengan informasi baru yang didapatkan dari hasil membacanya. Pada tahap ini, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan baru di atas pengetahuan lama yang telah dimilikinya. Langkah yang selanjutnya yaitu recite. Pada tahap ini, peserta didik menceritakan kembali isi wacana yang sudah diberikan tanpa melihat wacana tersebut. Dan yang terakhir, yaitu review. Pada tahap ini, peserta didik menceritakan kembali atau mengulas kembali pemahamannya mengenai isi wacana dan meyakinkan bahwa peserta didik sudah mengerti akan wacana yang sudah diberikan. Kelebihan metode Peki 4R ini yaitu yang pertama, metode Peki 4R ini sangat baik digunakan untuk pengajaran dalam pengetahuan yang bersifat deklaratif berupa definisi, kaidah-kaidah, konsep, serta pengetahuan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat membantu peserta didik yang memiliki daya ingat lemah untuk menghafal konsep-konsep dalam pelajaran. Yang ketiga, metode ini dapat dikembangkan pada semua jenjang pendidikan, baik jenjang SD, SMP maupun SMA. Yang keempat, mampu membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan proses bertanya dan mengkomunikasikan pengetahuannya. Yang kelima, dapat menjangkau materi bacaan dalam cakupan yang luas. Dan kekurangan pada metode Peki 4R ini yang pertama yaitu metode ini tidak tepat diterapkan pada pembelajaran yang bersifat prosedural, contohnya seperti pengetahuan keterampilan. Yang kedua, pengetahuan peserta didik terbatas pada materi yang mereka baca saja. Yang ketiga, tidak efektif jika digunakan dengan waktu yang sedikit karena metode ini memerlukan waktu yang banyak, terutama
terutama pada saat memasuki langkah read atau membaca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Kain ya. Ya Bu, sebelum mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kalian membuka buku paket terlebih dahulu ya. Silahkan buka dulu buku paketnya. Ya Bu, itu Buka buku paket halaman 50. Sudah dibuka buku paketnya halaman 50? Sudah, Bu. Minggu lalu, kan Ibu sudah menjelaskan tentang puisi secara garis besar. Nah, coba sekarang kalian jelaskan pengertian puisi itu menurut kalian apa sih? Ada yang mau menyampaikan? saya Bu. Silakan Desi. Puisi merupakan teks yang mengungkapkan pikiran atau perasaan yang dibuat oleh penulis. Bagus, Desi. Ada lagi yang mau menyampaikan? Sudah ya? Nah, sekarang Ibu akan membahas yang ada di buku paket. Silakan coba kalian baca terlebih dahulu secara sekilas. Setelah kalian baca, nanti kalian membuat pertanyaan ya tentang materi yang sudah kalian baca. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Ya Bu. Setelah kalian membuat pertanyaan, coba sekarang kalian baca secara detail terlebih dahulu ya. Sehabis itu kalian mencari jawaban sendiri ya. Silakan. Ya Bu. Sudah, Bu. Jika kalian sudah mendapatkan jawabannya, selanjutnya kalian bandingkan pemahaman materi yang kalian tahu dan materi yang ada di dalam buku. Silakan kalian pahami ya dan bandingkan terlebih dahulu. Ya, Bu. Selanjutnya, kalian menyampaikan jawaban. Ada yang mau menyampaikan jawaban yang tadi pertanyaan yang sudah kalian buat? Saya Bu. Silakan Suciati. Setelah saya membaca buku ini, muncul pertanyaan tentang apa itu puisi dan apa saja unsur-unsur di dalam puisi itu. Apa saja coba sebutkan. Jadi puisi itu menurut saya semacam teks karangan yang mengungkapkan perasaan atau pikiran seseorang. Dan di dalam puisi itu ada unsur-unsur. Yang pertama itu ada majas dan irama, ada penggunaan konotasi, kata-kata yang berlambang, dan pengimajian dalam puisi. Sudah Bu. Baik, bagus Sucianti. Ada lagi yang mau menyampaikan? Saya Bu ingin menyampaikan hasil bacaan saya. Silakan Rifa. Setelah saya membaca buku, muncul pertanyaan tentang pengertian puisi secara umum dan apa saja jenis-jenis puisi itu. Baik, silakan coba jawab pertanyaan yang sudah kamu buat. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi juga mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada sang polis yang bisa kita ungkapkan dalam bahasa yang indah. Serta jenis-jenis puisi itu ada puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Baik, Suci dan Rifa sudah menyampaikan jawaban yang baik ya. Dan sekarang kalian membuat kesimpulan ya masing-masing. Baik, Bu. Silakan kalian membuat kesimpulan terlebih dahulu. Baik, Bu. Coba silakan Nurul kesimpulannya sampaikan. Oke,
Jadi kesimpulan yang saya dapat setelah baca dan memahami puisi ini, puisi merupakan karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna, yakni dengan memilih kata yang mempunyai majas, lambang, rima, sajak, dan ungkapan yang menarik. Jadi puisi berbeda dengan bahasa keseharian. Baik, bagus Nurul. Selanjutnya ada Silia. Kesimpulan yang saya tangkap, puisi merupakan tulisan yang berisi perasaan dan isi hati sang penulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang penuh dengan kiasan. Sudah, Bu. Sudah, bagus Silia. Silakan Sucianti. Baik Bu, kesimpulan yang saya dapat dari materi kali ini yaitu di dalam puisi itu terdapat banyak unsur-unsur penting di dalamnya yang dapat memperindah puisi seperti majas, irama, imaji, dan kata berlambang. Sudah Bu. Sudah. Selanjutnya yang terakhir, Rifa silakan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan menurut saya yaitu puisi itu memiliki struktur, yaitu struktur fisik dan batin. Puisi juga dalam bahasa Yunani itu berasal dari poesis yang artinya penciptaan. Sudah Bu. Sudah, kalian berarti sudah mengerti apa itu puisi. Baik, sekarang cukup di sini saja pelajaran hari ini. Silakan kalian siap-siap untuk pulang. Baik, sebelum pulang alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Silakan KM pimpin doa dulu. Berdoa dipersilakan. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang.